Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Bolehkah ormas merazia? Saya ke Nusron Wahid, Ketua Umum GP Ansor. Dan sebagai ormas, berhakkah Ansor merazia? Pertama begini Pak Karni, tugas ormas itu melakukan edukasi kepada anggotanya. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada anggotanya tentang hak-hak warga negara. Kalau itu ormas Islam, ditambah tentang tradisi-tradisi, tentang ajaran-ajaran dan tentang syariat Islam. Itu tugas ormas. Tugas ormas bukan melakukan sweeping, bukan melakukan razia, bukan melakukan monitoring. Karena monitoring itu tugas irjen, tugas inspektorat, itu monitoring. Nah ini ormas ini berfungsi sebagai inspektoratnya polisi atau inspektoratnya apa? Berarti dia mengambil hak dan tugasnya irwasum. Nah, kalau itu dilakukan, kalau dia melakukan monitoring terhadap pekerjaan-pekerjaan bupati atau pekerjaan dinas, berarti dia mengambil tugas inspektorat jenderal. Itu monitoring terhadap perjalanannya SOP yang ada. Tugas ormas yang utama adalah edukasi publik kepada anggotanya, dan kalau mau diperluas kepada masyarakat. Saya setuju dan saya mendukung, karena ini bulan puasa, dengan apa yang diperjuangkan oleh, dan sama misinya dengan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat dari FPI, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan amar ma'ruf bil ma'ruf. Amar ma'ruf dilakukan bil ma'ruf. Tidak ada ayat satupun yang mengatakan bahwa amar ma'ruf boleh dilakukan bil mungkar atau dengan kemungkaran. Nahi mungkar atau mencegah kemungkaran tidak boleh juga dilakukan dengan kemungkaran baru, juga bil ma'ruf, dengan kebaikan. Kalau kita nggak setuju dengan kemaksiatan, perjudian, semua orang nggak setuju. Batin kita semua tidak ada yang setuju. Lebih baik teman-teman FPI kalau kita setuju sepakat, minta ini ditutup, besok pagi kumpul di mana, kita datangi kantor polisi, kita datangi Pak Bupati atau Bupati Kendal, tutup proses secara legal, tutup karena ini tidak sesuai dengan undang-undang. Ada saluran-salurannya. Kalau saudara Beni tadi dari wakil ketua DPD tidak bisa menekan Kepala Kapolres, tidak bisa menekan Bupati, datangi kantornya. Ada lembaga aspirasi, karena DPRD adalah lembaga aspirasi. Datangi. Saudara Beni, sebagai ketua DPRD, Anda dapil sana. Kalau tidak bisa menutup itu, memperjuangkan itu, kau gak akan saya pilih lagi. Contoh misal, datangi Bupati. Bupati kita datangi. Kalau Bupati nggak bisa menutup itu, karena ini semua keberatan, pilkada nggak saya pilih lagi. Atau bagaimana? Ini adalah aturan main yang ada. Bukan kita menjadi polisi sendiri, bukan kita menjadi hakim sendiri. Ini adalah tata aturan kita dalam bernegara. Tidak ada ekstra konstitusional, tidak ada extraordinary oleh kelompok manapun dan dimanapun. Pak Karni, kami juga mempunyai anggota kami yang melakukan kekerasan. Contohnya di Sampang, konflik antara Sunni Syiah. Beberapa anggota kami terlibat. Sebagian saya serahkan pada polisi. Yang ada seperti itu. Kami yang melakukan. Setelah itu kita larang. Kita edukasi dan sebagainya. Kita lakukan. Hampir semua komunitas mempunyai pengalaman-pengalaman dan mempunyai anggota yang juga mempunyai potensi melanggar undang-undang, mempunyai potensi untuk kekerasan. Inilah tugas kita sebagai pemimpin. Fungsi ormas di sini. Inilah pentingnya undang-undang ormas. Salah satunya adalah melakukan diseminasi, melakukan literasi, melakukan penetrasi, edukasi kepada publik tentang pentingnya bagaimana undang-undang, hak-hak warga negara, toleransi, menghargai satu dengan yang lain, bukan menjadi hakim baru, bukan menjadi polisi baru. Kalau saya jadi Kapolres, kalau saya jadi Wakapolres, saya jadi polisi, saya marah, saya tersinggung. Kenapa? Tugas-tugas kami diambil alih oleh orang lain. Kalau saya jadi Irjen, saya juga tersinggung. Tugas-tugas kami diambil oleh orang lain. Tapi saya setuju dengan teman-teman FPI. Di sini kita harus perkuat aparatur negara, polisi, aparat keamanan supaya tegas. Jangan, saya setuju dengan teman-teman FPI, kalau memang benar saya katakan benar. Teman-teman FPI mengatakan, kenapa maksiat dikelola? Setuju.
Kalau memang aturannya tidak boleh mengadakan, tidak ada, harus ditutup. Tapi kalau kita polisi mengatakan jangan berbuat maksiat, masih ada yang berbuat maksiat, kita lihat dulu dia melakukan di mana, di ranah publik atau di ranah privat dan sebagainya. Polisi adalah polisi negara, bukan polisi privat. Dia adalah melindungi hak-hak domain-domain publik, bukan domain-domain privat. Selama dia melakukannya itu melanggar domain-domain publik, polisi harus kita perkuat, polisi kita tuntut untuk lebih tajam. Tapi kalau itu ada domain-domain privat, polisi tidak boleh masuk ke situ. Nah, tinggal kita lihat bahwa pelacuran, kemaksiatan itu dilakukan dalam rangka domain privat atau domain publik. Kalau domain privat, urusannya ada individu dengan Tuhan. Itu adalah hak-haknya. Pak Karni berjalan dengan selingkuhannya, misalnya dengan siapa, itu urusan Pak Karni dengan Tuhannya. Contoh, urusannya dengan Tuhannya, bukan domain polisi lagi. Kecuali kalau istrinya Pak Karni mengadu, itu lagi jadi domainnya polisi sudah. Itu berarti adalah domain-domain publik. Semoga Pak Karni tidak selingkuh masalahnya. Makanya itu namanya kelah delik. Kenapa? Jadi delik aduan absolut. Delik aduan absolut. 284 KUHP. Aku nggak tahu Bang. Ya kalau harus mengadu. Ya. Jadi kesimpulannya yang mungkar itu tidak bisa dihadapi dengan mungkar. Amar ma'ruf harus dilakukan bil ma'ruf. Wa nahyun anil mungkar wa laisa bil mungkar. Melakukan amar perintah kebaikan harus dilakukan dengan kebaikan. Mencegah kemungkaran tidak bisa dilakukan dengan kemungkaran juga, tapi dengan kebaikan juga. Kita lihat, tidak bisa dibuat kesimpulan bahwa orang yang menolak FPI di Sukoharjo kemudian pro maksiat, nggak bisa. Mungkin yang menolak FPI di Sukoharjo itu karena apa? Geram, kesal melihat perilaku yang tidak sopan, tidak simpatik dan sebagainya. Mohon maaf, mungkin seperti itu. Boleh mengatakan dibantah itu, kami tidak melakukan itu, tapi ini masalah persepsi publik. Mengatakan tidak sopan dan sebagainya. Tugas daripada pendakwah, tugas daripada ormas itu menyampaikan kebaikan kepada masyarakat dengan cara yang baik. Wajadilhum billadzi ahsan. Itu adalah. Terima kasih. Bu Randa. Oke, selamat malam semua. Kemarin kasus ini dibahas di sebuah debat di televisi yang sama. Dari peristiwa kemarin ke peristiwa sekarang, saya semakin yakin dengan apa yang sudah saya lakukan sejak tahun lalu, bahwa FPI harus bubar. Harus. Ini organisasi bahkan tidak mampu memimpin dirinya. Belum mampu menjadi sebuah organisasi. Kalau ditanya ke sini, oh ya itu nanti mau di cross check. Lalu orang membawa bukti, oh itu kan belum tentu terjadi, nanti kita cross check dulu. Jadi semua kebenaran ada di tangannya FPI. Ini keterlaluan. Maksud saya yang keterlaluan bukan FPI-nya, karena memang mereka belum mampu menghormati hak-hak atau apa itu yang menjadi warga negara, bagaimana kita sebagai warga negara. Yang keterlaluan menurut saya kita, rakyat Indonesia. Kok kita biarin? Ini sudah terlalu lama. Persoalan dengan FPI bukan hanya soal maksiat. Alibi mereka memang maksiat, terus saja. Dan saya kepengen tahu hasilnya apa sih? Sudah ada belum yang insaf? Sudah ada belum? Jadi jangan datang, kita ini semua terkesima. Sedangkan kejadian dengan FPI ini, karena di di organisasi saya, Ratna Sarumpait Crisis Center, itu kita terus mendapat laporan dari daerah. Jadi FPI ini menurut laporan yang masuk ke saya itu menggarap semua hal. Jadi ada yang menurut saya baik ya, tetapi di dominan menurut saya memang jadi semena-mena. Jadi menjadi yang paling benar, menjadi yang paling kuat. Ada satu kali saya dapat laporan dari Singkawang tentang pilkada di mana FPI ini ngotot betul mendukung seorang calon sehingga ketakutan mencekam sekali di Singkawang. Jadi sebenarnya kalau kayak tadi itu dibilang itu preman-preman di Sukoharjo itu adalah pro maksiat, yang saya pikir itu menggampangkan. Menurut saya, menurut yang saya teliti juga ya,
FPI ini sudah menjadi public enemy. Jadi sebaiknya FPI itu bercermin. Sebaiknya malah jangan dibubarkan, tapi membubarkan diri dulu. Apa sih itu kan nggak jadi neraka kalau bubar dulu. Bercermin dulu, bikin pengajian dulu, belajar lagi tentang bagaimana hak-hak warga negara, seberapa banyak Anda sudah menyakiti orang. Sebab persoalan FPI nggak pernah selesai. Polisi juga di sini bermasalah. Dari tadi aja Bapak yang dari Temanggung, ya selalu mengatakan kan sebuah organisasi, bahkan menyebut FPI tidak berani. Ini kenapa? Ada masalah apa kita dengan FPI ini? Hanya karena mereka sering membawa-bawa agama. Apa kita semua nggak beragama di sini? Kita juga beragama. Kita juga mengerti bagaimana menghormati adab, menjaga adab. Bukan hanya FPI yang mengerti adab. Jadi aku minta dengan sangat supaya SBY lihat ini. Mudah-mudahan dia nonton ini, pertemuan ini. Sebenarnya kalau dia ada akalnya sedikit, dia tahu bahwa ini udah masalah. Dan bahwa dia harusnya tahu bahwa ini sudah harus dibubarkan. Jangan nunggu undang-undang. Masa ada masalah di negara terus kamu bikin undang-undang dulu? Itu hukum itu presiden. Itulah gunanya ada presiden. Masa itu aja mesti diajarin? Cukup. Ruth, waktu kita terbatas Pak. Jadi kalau ada baru saya kasih. Karena belum semua narasumber dapat. Terima kasih Bang Karni. Saya ingin mengingatkan kita semua, Indonesia negara yang berdasarkan hukum. Kita mempunyai landasan landasan ideologi yaitu Pancasila. Hukumnya, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45. Dan kita tahu, kita bersyukur wawasan Nusantara satu pandang dari Sabang sampai Papua, hukumnya sama NKRI. Tapi kita semua bisa bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berterima kasih kepada the founding father kita, berangkat dari BPU PKI, PPKI, proklamator Bung Karno Bung Hatta, kita terima kasih. Dan perjalanan sejarah. Tapi disinilah kita rupanya lupa. Ini reformasi. Betul, demokrasi dikedepankan. Tetapi di dalam mengkedepankan demokrasi, tolonglah kita taat dengan hukum. Kaitan FPI, saya tegas mengatakan, negara yang berdasarkan Pancasila ini tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. FPI kalau kita lihat, maaf saja, mereka minoritas, tapi mereka ingin melakukan tirani. Mereka mau mengajak mayoritas muslim yang ada di Indonesia, tetapi muslim di Indonesia, muslim yang sangat menghormati etika, muslim yang sangat santun. Muslim di Indonesia menjadi teladan muslim dunia. Ini fakta. Nyatanya FPI harus ingat, sekarang biarlah polisi dengan tugasnya, biarlah semua yang berkaitan dengan itu dengan tugasnya, tetapi suara rakyat, suara Tuhan. Harus diingat, sekarang FPI lagi berhadapan dengan rakyat. Contohnya yang terjadi di Kendal. Saya ingatkan, FPI saya mohon jangan sembarangan mengatakan masyarakat di sana preman, sekarang pro maksiat dan lain sebagainya. Kasihan masyarakat di sana. Jangan kita hakimi mereka. Indonesia negara hukum, tidak mengenal main hakim sendiri. Tidak mengenal itu. Marilah menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum. Apa yang dilakukan FPI melanggar hukum. Tegas saya katakan. Kita rehat sejenak pemirsa.